Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak siang ini? Alhamdulillah, sehat. Sehat alhamdulillah. Nggih. Tetap semangat Pak nggih. Masya Allah, nggih, Masya Allah semangat. luar Nggih. biasa. Allahu Akbar. Bagus nih, gimana? Nggih. Pada kesempatan ini di hari Rabu 14 Juni 2023 Nggih. saya datang ke sini mengadakan pendampingan satu yang memfokuskan pada pertanyaan saya tentang bagaimana kemarin-kemarin jenengan belajar modul 1. Bisa Nggih. diceritakan Bapak? Nggih, mungkin pertama kesan yang bisa saya sampaikan, guru penggerak ini kan mengajarkan kita untuk minimal disiplin waktu. Karena apa? Tugasnya itu luar biasa, harus kejar-kejaran gitu ya. Iya. Ada waktu dimana saya itu juga injury time, ada waktu ini sekarang harus sudah selesai jam 12. Wah, ini teman-teman Dikejar deadline ya, Bapak, kejar. Begitu juga kita harus membaca modul-modulnya itu kan ya banyak juga yang harus dibaca kan, bisa baca tapi ya harus juga dipahami. Oke, apakah sudah diserap maksimal Bapak di Ya. modul 1, utamanya modul 1.1 dan 1.2? Nggih, ini kan juga harus di-sharingkan nanti pada saat elaborasi, di mana pemahaman dari masing-masing CGP dari kita itu kan dari apa yang materi yang kita baca kan bisa jadi multitafsir dan berbeda-beda, begitu kan ya. Iya. Meskipun sebagian besar ya pemahamannya sama, butuh coaching seperti ini, pendampingan individu seperti ini, butuh juga nanti sharing di elaborasi dengan instruktur. Bagi kami pribadi, saya rasakan yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu memang selama ini memang seharusnya idealisnya seperti itu pendidikan Indonesia. Karena saya pribadi melihat pelopor pendidikan di Indonesia ini kan bisa dihitung dengan jari ya. Ada Pak Ki Hajar Dewantara juga ya, dari 3 serangkai pun semuanya itu terjun di dunia pendidikan. Bapak Cipto Mangunkusumo juga Dwesdeker ini kan ada di dalam 3 serangkai, dan ketiga-tiganya ini juga sadar betul bahwasanya pendidikan itu adalah ujung tombak kebudayaan. Jadi Ki Hajar Dewantara dengan taman siswanya, terus Cipto Mangunkusumo dengan sekolah Kartininya, Dwesdeker dengan sekolah SMP 7 Bandungnya, itu semuanya itu bergerak dalam bidang jurnalistik dan pendidikan. Dan ini memang ujung tombak dari sebuah kebudayaan, dan alhamdulillah para tokoh kita, pendiri kita itu sudah ke sana ya. Belum lagi kita menyebutkan tokoh-tokoh pendidikan yang lain yang ada di Indonesia. Haturun Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan pondok pesantrennya, juga Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan madrasah dan sekolah formalnya, Muhammadiyahnya, ya, itu adalah hasanah di pendidikan di Indonesia. Khusus untuk Ki Hajar Dewantara ini kami melihat filosofi pendidikannya itu memang inilah pendidikan yang ideal untuk pendidikan di Indonesia. Menurut saya seperti itu. Iya. Okay. Apakah proses yang sudah berjalan yang Bapak lalui selama 1 bulan itu sudah dilakukan jenengan sebagai capaian selama 1 bulan? Kemudian apakah sudah melakukan pembelajaran dan tugas-tugasnya apakah sudah terselesaikan dengan maksimal juga Bapak? Oke, alhamdulillah, meskipun dengan dengan jadwal yang padat, karena itu saya di depan mukadimah saya memberikan pernyataan bahwasanya pendidikan guru penggerak ini mengajarkan salah satunya kita itu mempraktekkan kita harus disiplin waktu ya. Harus Ya, bisa harus memiliki bisa. waktu ya Bapak ya. Karena itu saya juga menyarankan kepada saya pribadi dan teman-teman jangan terlalu banyak mengambil peran sudah. Artinya ketika kita banyak kegiatan, banyak peran, otomatis pasti akan keteteran. Karena itu harus fokus, itu penting. Fokus itu penting. Jadi
kalau kita mengambil banyak peran, sudah di sekolah jadi guru, di rumah jadi orang tua, di masyarakat jadi ketua RT, ketua RW, perkumpulan ini, itu otomatis Super sibuk ya Bapak banyak ya. akan menyita waktu kita. Betul. Jadi kita itu harus bisa memprioritaskan apa yang penting Menjadi terlebih dahulu. prioritas Nggih. utama ya Bapak Ya, ya. jadi saran saya kepada saya pribadi terutama itu ya fokus dulu, konsentrasi kepada Satu tujuan ya Bapak guru ya. penggerak ini dulu, karena luar biasa menyita waktu, luar biasa memeras otak. Kita harus berkonsentrasi, jadi sesuai dengan apa yang ada di materi dan diajarkan berkaitan dengan cara berpikir cepat dan cara berpikir lambat. Saya pastikan untuk memahami modul-modul yang ada di calon guru penggerak ini, semuanya itu menggunakan sistem berpikir lambat dan itu butuh konsentrasi luar biasa. Ya, butuh konsentrasi luar biasa. Belum lagi kita harus memadupadankan, menselaraskan dengan pengetahuan yang sudah kita terima, yang sudah kita punya dengan Konsep-konsep konsep yang dan ada ide pada yang ada modul yang ya, di modul yang ini. Ya, Menurut saya sih seperti itu Bu Agustin. Iya, saya sangat mengapresiasi Bapak sebagai CGP berantusias banget ya. Masya Allah, Kemarin luar biasa saya pantau bersama Fasil Nggih. ketika pendampingan di elaborasi pemahaman ya Pak Nggih, ya, nggih, kolaborasi juga itu luar biasa. Saya nilai CGP dari Kota Probolinggo antusias sama aktifnya juga itu Ya, insya Allah. sangat Barakallah. luar biasa. Nggih. Di situ Fasil juga memberi acungan jempol kepada saya. Nggih. Kemarin pernah japri bahwa luar biasa CGP dari Kota Probolinggo. Nggih. Itu harapan kami semua bahwa CGP harus tetap bersemangat Pak untuk ke depan. Karena Amin, kita insya masih Allah. panjang prosesnya sampai Desember. Itu Nggih. yang diharapkan bersama ya Bapak tentunya Siap. dengan nilai yang maksimal sangat memuaskan nantinya Bapak. Siap. Amin. Kemudian tentang dukungan ekosistem sekolah Pak, ya bagaimana dukungan teman-teman di sini, stakeholder yang ada di sini kepada Bapak? Oke, alhamdulillah ini salah satu yang saya syukuri kalau di tempat kami berdinas di SMKN 1 Probolinggo itu sistem sudah berjalan. Jadi budaya itu sudah ada di sini. Jadi support baik itu support dari si kebijakan dari Ibu Kepala Sekolah, support dari sisi teknis ya, fasilitas seperti yang ada sekarang ini kan fasilitas tempat podcast yang sangat mendukung Bapak ya, luar biasa. Alhamdulillah itu memberikan tempat ekosistem atmosfer yang luar biasa Positif, kita Bapak. untuk berkembang seperti itu. Iya, Ya, luar biasa. seperti itu luar biasa daya Bisa dilihat secara langsung sudah nampak Oke. Bapak ya supportnya. Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Iya. Kemudian setelah melakukan pembelajaran daring kemarin 1 bulan bersama Fasil, ada juga PP bersama BPGP juga yang selalu ada buat jenengan. Bagaimana harapan dan kekhawatiran Bapak saat ini yang dirasakan? Harapannya serta kekhawatirannya. Kalau harapan saya ya mungkin berkaitan dengan PPGP ini mohon dimasukkan juga konten berkaitan dengan bagaimana kita berhubungan dengan pihak eksternal, terutama pihak-pihak memang yang secara moral, secara kita dihadapkan pada sebuah dilema. Contoh, bukan lagi sebuah rahasia umum di Indonesia ini bahwasanya pendidikan Indonesia itu ya selalu dalam tanda kutip, mohon maaf ya saya jujur, Iya. selalu diganggu dengan pihak-pihak eksternal yang seharusnya itu tidak perlu. Contoh, ada LSM datang. Contoh, ada wartawan bodong datang. Nah itu kadang-kadang tidak malah memberikan Support, dukungan kepada iya. kita, malah mencari kesalahan. Betul. Seperti Bu Agustin kan juga masuk diberikan tanggung jawab sebagai bendahara juga gitu kan ya. Nah, Betul, seperti Bapak. itu yang Kekhawatiran ya Bapak ya. seperti itu yang memang kadang-kadang ada di kita. Loh, kita itu pendidik, seharusnya ada di lingkungan sekolah yang memang tempatnya itu harus ideal gitu ya. Kalau kita dihadapkan kepada permasalahan
moral, pada dilema di mana kita itu harus mengambil keputusan yang pragmatis, kita harus zigzag, ya itu kan bertentangan dengan hati nurani kan seperti itu. Kan itu yang mungkin yang ya ke harapan saya lah ya. Iya. Kita berbicara dulu harapan saya mungkin dalam pendidikan guru Saat penggerak ini ya, ini Bapak, itu juga harus diajarkan begitulah menurut saya, karena faktanya memang tidak normatif seperti teoritis, prakteknya ya kita dihadapkan seperti itu. beragam Itu mungkin, masalah ya, Bapak nggih. ya terutama yang ada di real itulah, itu harapan saya. Kalau Iya. kalau kekhawatiran saya sih ya lebih kepada saya pribadi ya, mudah-mudahan ya diberikan kesehatan, Amin. mudah-mudahan diberikan kemampuan ya Untuk menyelesaikan ya, semuanya kayak Bapak ini, ya dengan baik. Ini saya pribadi pun sudah mengurangi banyak peran-peran saya, mengurangi beberapa pekerjaan saya sudah banyak. Mengcutting Bapak ya. Biar dia terlalu sibuk. Kalau Iya. terlalu sibuk keteteran. Ya, Ya, betul, keteteran betul, nanti betul. itu saja. Jadi harus bisa memanage waktu dengan baik Oke, intinya tepat Bapak ya. itu. Ya, benar Iya. seperti itu. Kemudian apa saja harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini Bapak? Adakah harapan baru yang Bapak harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Kalau harapan-harapan sesuatu yang sudah terlaksana ya, mungkin satu, saya lebih banyak mengenal aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk membuat media pembelajaran. Tugas-tugas ya, ya. karena itu penting. Guru zaman now ini kita mendidik anak-anak sesuai dengan kodrat zamannya itu berbeda dengan guru-guru zaman dulu. Oke, Ya, betul. kalau guru-guru kita itu mungkin masih istilahnya itu masih menggunakan textbook, masih istilahnya masih belum digital lah, masih istilahnya masih manual ya. Ya. Jadi kami tidak meremehkan atau tidak merendahkan guru kami sangat apresiasi di situ ya. Ya. Ya, kita harus menyesuaikan diri. Intinya seperti itu. Artinya kalau anak-anak sekarang, anak-anak milenial, generasi Alpha, generasi Z ini sudah hidup dengan yang namanya informasi, gadget, internet sudah di dalam genggaman mereka, ya kita harus menyesuaikan. Nah, yang harapan yang terpenuhi ya sampai dengan 1 bulan terakhir ini, sampai dengan modul 1.2 ini ya saya semakin mahir untuk mengoperasikan aplikasi multimedia, terutama untuk membuat video pembelajaran atau video. Itu baru di awal ya Bapak ya. Ya, baru di awal. Bagaimana nanti ada modul-modul selanjutnya Ya, Bapak akan ya. semakin smart tentunya. Ya. Itu harapannya. Ya, itu. Kemudian harapan ke depan bagaimana Bapak? Mungkin ke depan khusus untuk saya pribadi, saya tidak muluk-muluk menyelesaikan sampai selesai, sampai dengan CGP ini selesai. Yang kedua mungkin menambah relasi ya, teman, saudara gitu kan ya. Karena Komunitas ya, Bapak? Ya, jadi saya kan ketemu dengan Bu Agustin, jadi saya banyak paham, oh kalau di SD itu seperti ini. Saya ketemu dengan teman-teman yang Dari Pamekasan ya Pak ya. yang dari jenjang SMP, Iya. atau SMA, itu kan apa ya, memotivasi saya lah. Memberikan Memotivasi anu saya. Pak ya, apa Nggih. namanya, aura positif ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, kalau kita bersama kan itu lebih kuat. Kalau kita bersama itu kan lebih semangat. Betul. Daripada kita harus sendiri Berjalan atau sendiri. merasa sendiri gitu aja. Betul. Akan kesulitan ya Bapak tentunya. Nggih, seperti itu. Bagaimana dukungan kepala sekolah serta teman sejawat, rekan guru terhadap kegiatan Bapak selama daring kemarin? Kalau dari kepala sekolah, saya tegaskan sekali lagi kalau di SMKN 1 ini memang sangat mendukung. Kepala sekolah, ibu kepala sekolah juga hal-hal yang berkemajuan seperti ini tuh senang, ya. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, beliaunya sangat senang. Jadi secara garis besar
dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat itu alhamdulillah luar biasa. Lampu hijau semua ya Bapak Nggih, ya. alhamdulillah. Artinya kita bisa leluasa dengan maksimal memakai waktu daring tersebut bersama Fasil ya Bapak ya, Nggih, di dalam proses pembelajaran daring Siap. melalui LMS. Nggih. Kemudian berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bapak di ruang kelas menurut pemikiran KHD? Menurut KHD itu kan kita harus mengetahui atau paham tentang latar keadaan dari siswa ya, baik itu kodrat Karakternya zaman, ya, Pak, ya, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alamnya. Jadi kami belajar mengimplementasikan asesmen diagnosis ya, terus kita juga berkolaborasi dengan guru-guru BPPK untuk mengetahui apa gaya belajar anak-anak. Dari gaya belajar anak-anak itu nanti saya bisa merancang pembelajaran. Ini yang kami rasakan sejauh ini ya. Iya. Kita merancang pembelajaran yang memang disesuaikan dengan gaya belajar anak-anak. Mana anak-anak itu yang memang auditori, visual, kinestesis gitu kan ya. Iya. Jadi membuat pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan itu juga menurut Ki Hajar Dewantara kita tidak boleh meninggalkan kodrat anak-anak itu yang saya rasakan ya. Salah satunya dengan saya belajar di CGP ini membuat video pembelajaran seperti itu kan, itu bagian dari kodrat zamannya anak-anak sekarang. Di zaman now sudah digitalisasi Bapak ya. Iya, Ya, anak-anak betul, lebih betul. suka melihat video, lebih suka melihat tampilan yang sifatnya itu video daripada harus membaca buku ya mungkin juga salah satu salah satu tujuan kami untuk agar anak-anak itu tidak hanya literasi membaca, juga literasi digital ya. Terampil itu Bapak ya. Nggih, seperti itu. Tentunya tetap dalam bimbingan orang tua dan guru Bapak ya, Masya Allah. Ya, agar wajib tidak itu. lepas dari garis-garis yang Ya. tidak boleh dilakukan Nggih. usianya, sesuai usia Bapak ya. Nggih. Kemudian apa saja pembelajaran yang Bapak dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional KHD yang mendorong Bapak melakukan perubahan? Nggih. Satu kan diajar di modul itu ya, diajarkan perubahan itu kan dibutuhkan keteladanan dan harus didukung dengan sistem yang baik, itu kan ya. 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 Kalau secara teoritis seperti itu. Kadangkala keteladanan ini kan menuntut kesabaran. Dan kesabaran itu menuntun kepada kebahagiaan yang Hakiki. baik menurut Ki Hajar Dewantara seperti Iya. itu ya. Ya, itu sebenarnya Yang mendorong selaras Bapak. ya. Ya, Iya. Yang mendorong. bagaimanapun untuk juga apalagi posisi kami di SMK ini sudah termasuk guru senior ya. Artinya sudah dilihat oleh teman-teman sejawat kami yang junior itu sebagai kita panutan lakukan. Bapak. Ya. Nggih. Kalaupun tidak sebagai panutan, minimal dilihat dan didengarkan sebagai guru yang senior. Ya tentunya Benar sebagai, seperti itu. Nggih, Bapak. Nah, nggih. Sebagai guru juga Bapak bagi Masya Allah. kami. Nggih, Nggih. nggih, Banyak belajar dari jenengan. Nggih, Mboten nggih. amin. Kemudian bagaimana respon peserta didik panjenengan atas perubahan yang dilakukan jenengan? Apa yang dilihat dari respon anak-anak tersebut Bapak? Nggih, anak-anak lebih tertarik ya, mereka lebih termotivasi. Yang betul-betul menjadi titik poinnya itu, kelebihannya adalah anak-anak bisa mengakses video pembelajaran itu kapan saja. Kita berbicara tentang media pembelajaran yang sudah saya buatkan ya, menggunakan aplikasi-aplikasi yang diajarkan atau memang disarankan oleh fasilitator. Akhirnya mau tidak mau kita harus belajar. Betul. Kita cari informasi di YouTube, bagaimana cara mengoperasikannya. Oh, pakai aplikasi ini. Oh iya, baik, kita belajar. Akhirnya kita pakai ke siswa untuk membuat pembelajaran itu. Iya. Nah, anak sekarang itu kan tidak bisa dipaksakan. Artinya konsentrasi mereka itu banyak berkurang daripada anak-anak zaman yang Yeah. yang sebelumnya. Mungkin 5 menit, 10 menit
itu sudah maksimal mereka. Setelah Bosen itu ya, Pak, ya? setelah itu teralihkan sudah. Jadi itu sudah fakta yang ada di zaman sekarang ini, bagaimana kita membuat anak-anak itu menyenangkan di kelas, artinya kita harus Tetap membuat tidak boring ya Bapak ya? artinya kita akan membuat pembelajaran itu harus menarik kan gitu. Ya, betul. Selain juga harus bermakna itu. Ya, apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya, Bapak? Kalau yang baik mungkin dari sisi teknis ya. Ya. Kalau dari sisi teknis mungkin perlu belajar lagi kepada ya teman-teman yang junior, yang lebih muda dari kita, karena mereka itu lebih terampil dalam mengimplementasikan perangkat-perangkat IT ya, Pak ya? IT ya. Jadi itu yang mungkin yang harus diperbaiki ya, Saling melengkapi lah Pak ya? ya? Mungkin bagaimana caranya editing, termasuk membuat intro. Kalau mau betul-betul ditekuni menjadi profesional, Pasti bisa Bapak. ya. Kalau kita lihat di YouTube itu kan bagian depan itu harus ada intro, baru setelah itu baru masuk ke inti. Terus ada di closingnya, ya. Itu keterampilan konten kreator ini kan Bisa saya dipelajari, pribadi, Bapak ya? saya pribadi banyak belajar di teman-teman yang muda-muda. Ya, meskipun secara konsep mungkin teman-teman yang muda-muda ini ya istilahnya masih kurang gitu ya. Jadi pengalaman mereka harus digembleng dengan waktu. Pengalaman mereka itu bagaimana menghadapi siswa nakal, pengalaman mereka itu bagaimana berinteraksi, bersosialisasi dengan teman sejawat. Itu biarlah mereka belajar dengan waktu, ya. Pak nggih. Ya, seperti itu. Betul. Menurut saya seperti itu. Iya. Nggih. Lingkungan juga akan mempengaruhi proses belajar Nggih. kita yang junior, Bapak. Ya. Gitu. Betul. Nggih. Kemudian perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, yang konkret Bapak. Apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan berupa aksi nyata modul 1.1 Nggih. ataupun modul 1.2? Nggih, sampun. Sampun. Untuk refleksi sudah saya tuangkan. Sudah terpenuhi, Bapak? Alhamdulillah sudah. Di LMS untuk CGP sudah kita penuhi semua terupload ya Bapak tugas-tugasnya. ya? Oh ya. Selain di LMS CGP juga kami menggunakan media-media lainnya seperti Google Site yang untuk mengupload atau agar orang lain bisa melihat artefak dari karya-karya kita yang berkaitan dengan CGP ini juga kita masukkan ke channel YouTube. Iya. Ya. Apakah ada kesulitan Bapak dalam pembuatan aksi-aksi nyata? Kan karena ini awal ya Bapak ya. Sebelum-sebelumnya mungkin Bapak belum pernah membuat aksi nyata. Walaupun sudah dilakukan praktek sesuai dengan filosofi KHD, tetapi belum terdokumentasikan. Apakah ada kesulitan Bapak? Kesulitannya itu kita sebelum membuat, ini ada teknis dan ada kalau secara konsep kita itu harus memahami dulu apa sih yang diminta oleh aksi nyata ini. Ya, kadang-kadang kita membaca pemahaman pengertian kita itu ternyata berbeda dengan teman. Pemahaman dan pengertian kita itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diminta. Nah, itu yang perlu kita konsultasikan dengan Fasil dan PP. Oh, ternyata maunya seperti ini. Secara konsep baru kita sesuai panduan kerjakan. Teknis, Pak, ya? Sesuai panduan teknis baru kita kerjakan. Secara teknisnya apa dulu yang diminta. Misalkan untuk 1.9 yang tagihan untuk aksi nyata di modul 1.1 itu kan diminta refleksi tentang pemikiran filosofi pendidikan nasional dari Ki Hajar Dewantara. Ya, kita menjelaskan, terus implementasi nyatanya di kelas bagaimana? Kita menggunakan model pembelajaran yang interaktif yang dimulai dengan kita melakukan penilaian atau asesmen diagnostik atau kita menggunakan data tes psikologi yang ada di DPP seperti itu kan gitu kan. Itu kan aksi nyatanya gitu kan ya. Betul. Dan pemahaman kita dan pemahaman teman yang lain itu juga bisa jadi berbeda. Nah, itu perlu disamakan. Oh, yang dimau adalah ini. Oh, itu aksi nyatanya. Memang tapi kesemuanya sudah dapat terselesaikan dengan baik ya Bapak? Alhamdulillah. Aksi nyatanya itu kalau Bapak ya? ditanyakan apakah sudah selesai,
alhamdulillah sudah selesai semua. Ya, nanti alangkah baiknya untuk ke depan, untuk penyusunan aksi itu mungkin perlu dikonsultasikan juga gimana enaknya ke Fasil atau ke PP ya Bapak ya. Siap. Biar sama nanti semuanya persepsinya sama. Nggih. Oke, untuk membuat aksi nyata di modul 1.1 dan 1.2 tentunya PP sudah mengingatkan juga ke panjenengan di grup Bapak Nggih, untuk disegerakan sesuai deadline tagihan ya Bapak ya. Jadi PP itu dan Fasil itu alhamdulillah siap sedia untuk setiap waktu. Jadi kita sebagai calon guru penggerak itu merasa terbantukan sekali. Selalu diingatkan gitu pernah satu waktu di mana kita ada deadline dan teman-teman itu belum ada yang mengerjakan. Diingatkan oleh oleh Miss Santi Ya. sebagai fasilitator kami, ini kok belum ada yang mengerjakan, apa ada kesulitan. Nah, ternyata itu kesibukan kita di masing-masing CGP ini ya kita terlena. Oh, ini harus selesai hari ini loh ya gitu. Loh, berarti harus ayo anak teman-teman ngebut. Ayo ini harus deadline-nya saling menyemangati Bapak ya. Satu seperti ini yang kadang-kadang kita juga butuh sangat terbantukan lah dengan Nisanti, dengan Bu Agustin seperti itu. Begitu harapan kami Bapak, semoga para CGP ini tidak bosan-bosan kalau kami ingatkan ya Bapak ya. Semata-mata untuk kelancaran juga agar tidak terlambat deadline. Kemudian waktu 60 menit ini mari kita gunakan untuk pembuatan kerangka portofolio. Monggo. Apakah Bapak sudah menggunakan dan membuat serta merencanakan portofolio digital? Dan jelaskan juga, saya ingin tahu Bapak menggunakan media apa? Alhamdulillah bisa dijelaskan kita dan ditunjukkan Pak. Saya pribadi menggunakan Google Slide. Medianya ada juga channel YouTube saya. Wow, keren. Dan PMM ya. Jadi ini bisa dengan klik diklik sini, ya Pak ya. Ya otomatis sudah mengarah ke channel YouTube saya. Saya kebetulan ini saya menggunakan aplikasi Makromedia Director, tapi hasilnya agak kabur. Resolusinya ya Bapak ya. Jadi di sini juga saya bereksperimen dengan beberapa aplikasi. Berarti kolaborasi ya Bapak ya? Bukan hanya satu Gset ya Pak ya? Ya, saya tidak hanya menggunakan Canva, saya juga menggunakan aplikasi. Untuk merekam seperti ini saya menggunakan Bandicam. Bandicam. Yang ada di laptop itu ya Pak ya? Ya, Bandicam. Terus untuk menggabungkan beberapa video, apakah kita memasukkan efek, instrumen, back sound, saya menggunakan Filmora. Nah, ini salah satu channel saya pembelajarannya. Apakah ini Bapak mengerjakannya hanya di tab ini atau di laptop? Di PC dan laptop. Kalau di tab ini kurang leluasa ya Bapak ya? Ya. Kalau di tab ini kan hanya untuk melihat saja. Nah, sedangkan untuk pembuatannya ya otomatis pakai yang media yang sesuai dengan. Jadi luar biasa ini portofolionya satu tetapi meluas kemana-mana ya Bapak ya. Ya, ini terhubung dengan apa? Ya sesuai dengan tagline-nya yang sekarang itu ya. Iya, sangat networking. Iya, sangat kreatif. Ini mau tahu juga saya Bapak berapa lama pembuatannya Bapak? Apakah cukup 60 menit Bapak? Waktu Bu Agustin menginformasikan sudah mulai. Itu 3 hari yang lalu Bu ya. Dicicil-cicil ya Pak. Dicicil, tapi tidak dalam satu waktu. Misalkan untuk karya nyata, kalau sudah selesai, ini kan terhubung dengan modul 1 ya. Ini kan masih modul 1. Jadi di modul 1 itu artefaknya apa saja, itu kan yang sudah kita selesaikan, ya saya taruh sini. Luar biasa. Ya, setiap selesaikan modul,
Ya. ya saya taruh sini gitu. Jadi komponen apa saja Pak yang dituangkan dalam portofolio jenengan yang dibikin ini Pak? Ya. Komponennya? Secara garis besar di sini ada identitas saya. Ya. Nah, di bagian beranda, Ya. di bagian identitas ini saya juga menyediakan menginformasikan tentang kualifikasi akademik. Ini hanya saya ambil yang anu saja biar tidak terlalu banyak. Iya. Dan juga sertifikasi profesi dan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Oh, karyanya jenengan ya Pak ya? Ya, jadi saya tampilkan publikasi ilmiah dan karya inovatif ya, biar memberikan inspirasi juga ke teman-teman yang lain. Karena bisa di-share-kan ya Pak ya, linknya ya? Sebagian besar teman-teman itu ya berhentinya di sini. Karena bagaimanapun juga publikasi ilmiah dan karya inovatif ini kan salah satu yang mandatori ya, yang wajib kan kalau kita mau naik pangkat, kalau kita sebagai PNS wajib dan untuk mendapatkan angka kredit. Itu yang banyak kesulitan. Bukan macet sih tapi teman-teman mikir anunya itu prosesnya. Jadi bahkan untuk PTK yang diseminarkan pun ya teman-teman itu menurut saya masih banyak kesulitan. Yang itu yang berarti harus banyak belajar juga ke panjenengan Bapak. Bukan ke saya saja sih. Ke semua yang sudah terampil mungkin Bapak. Bisa memberikan berbagi ilmunya. Siap. Begitu. Kemudian Bapak, seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang Bapak buat? Ini sudah diberikan ke saya ya barusan, ditampilkan ke saya. Sudahkah memenuhi panduan seperti pembuatan portofolio digital yang ditekniskan Bapak? Ini ada lagi yang saya baca itu berkaitan dengan umpan balik ya. Ini kan masih belum final untuk saya juga. Apakah umpan balik itu sifatnya itu hanya masukan untuk yang ada di sini atau bisa jadi dialog interaktif atau seperti itu gitu. Boleh, ya. Jadi kayak semacam ada komentar dari teman-teman yang melihat sharean ini Bapak. Ya, mungkin insya Allah itu saja yang perlu saya tambahkan. Belum berarti Bapak ya, nanti bisa diperbaiki lagi. Mungkin seperti di PMM itu Bapak, kayak umpan balik dari teman-teman bisa tampil ke situ semua. Jadi bisa tahu apa kekurangan dan kelebihannya yang perlu diperbaiki atau ditambahkan. Mungkin seperti itu ya Bapak ya. Siap. Saya kira sudah cukup lengkap, tinggal menambahkan yang kurang saja. Itu sudah lengkap, sudah saya apresiasi, sangat bagus sekali karya portofolionya. Saya lihat sudah beragam dan sangat kreatif serta inovatif Pak. Di portofolionya yang sudah sampean buat sudah maksimal, saya nilai itu bagus. Alhamdulillah. Sekarang menuju ke peta posisi diri Bapak serta pengembangan diri sebagai kompetensi guru penggerak. Kompetensi apa yang sudah baik? Jelaskan alasannya. Setelah mempelajari modul 1, mungkin saya itu kompetensi yang sudah baik Bapak. Ya, mungkin termasuk orang yang bisa atau mampu mendengarkan orang dulu berbicara sebelum saya ingin didengarkan, gitu aja. Jadi empati kepada orang lain, di mana saya itu menghargai orang lain, pendapat orang lain. Bahkan junior saya yang ada di SMKN 1 Probolinggo itu selalu saya minta pendapat, bagaimana kalau pendapat mereka lebih baik, ya kenapa tidak, gitu ya. Jadi senioritas dan junioritas dalam hal kreativitas dan inovasi itu saya hilangkan sekatnya. Tata krama, sopan santun dalam pergaulan tetap digunakan dalam pergaulan, tapi kalau hal-hal dalam hal kreativitas dan inovasi, saya menganggapnya semuanya kita setara. Itu menurut saya ya. Jadi mungkin kompetensi saya itu berkaitan dengan empati lah. Saya saya lebih banyak mendengarkan rekan-rekan dulu, karena banyak orang itu kadang-kadang mendominasi ya dalam pergaulan, dalam percakapan, berkomunikasi, maunya itu hanya didengar tapi tidak mau mendengar. Egois mungkin bawaan ya, tapi kan sebenarnya ya
bisa diperbaiki bisa lah Pak dirubah lah ya. Iya. Kadang-kadang hal yang kecil seperti itu yang apa ya? Dianggap sepele. Ya. Dibesar-besarkan. Nah, kadang-kadang orang orang merasa nyaman berkomunikasi dengan kita, berbicara dengan kita ketika kita mendengarkan mereka dengan empati seperti itu. Betul, Menurut betul, saya betul. sih Iya. seperti itu. Saya setuju banget dengan kompetensi yang baik, sudah baik seperti itu Bapak. Kemudian kompetensi apa yang perlu ditingkatkan Pak? Dengan adanya belajar di program guru penggerak ini, Banyak ya. apa? Jelaskan alasannya Bapak. Banyak ya, terutama teknis ya. Nah, itu yang perlu saya dengar dari Bapak. Iya, ya. Teknis ya banyak ya. Iya. Contoh teknis. Saya punya ide gagasan tentang metaverse, pendidikan menggunakan tatap maya, tidak perlu kita tatap muka karena ini bukan pendidikan masa depan lagi, masa kini. Universitas beberapa sudah mengimplementasikan ini, multi exit, multi entry, memang gitu ya. Jadi sekat jarak, sekat waktu itu Tidak ada lagi Bapak. ya, dunia ini semakin datar. Betul. Ya, semakin datar. Itu faktanya seperti itu. Dan kompetensi teknis berkaitan dengan gimana membuat venusnya. Saya harus belajar SketchUp, aplikasi CAD ya. Juga harus belajar bagaimana menggabungkan ini, membuat avatarnya gitu kan, itu harus belajar Blender gitu ya. Bagaimana cara mengunggah di Mozilla Hub-nya, itu kan teknis. Dan ini banyak saya temukan keahlian ini di teman-teman yang junior. Junior mengajari yang senior, senior bang mengajari junior. Yang ngomong itu yang Perlu ditingkatkan Bapak ya. sinergisitas seperti itu yang diperlukan oleh sekolah seperti itu. Karena meskipun junior nih, saya pernah waktu awal-awal pandemi itu ya, kan semuanya itu bingung ini bagaimana pembelajarannya. Belum ada belajar ID ya, belum ada belajar ID. Mas Menteri Pak Nadiem masih belum membelikan kita Google Classroom. Sekolah kami satu sudah mencoba beberapa aplikasi ya, termasuk salah satunya selangkah lebih maju berarti Bapak ya. karena terpaksa karena kebutuhan Bapak. Betul. Bagaimana kita harus mampu menjangkau anak-anak di rumah. Betul. Sedangkan kita di sekolah gitu ya, sedangkan keadaan kita tidak memungkinkan tatap muka seperti itu ya. Di situ saya rasakan yang senior ini memang kesulitan kalau berhubungan dengan IT. Okay. Akhirnya saya menggunakan pembelajaran teman sejawat. Masing-masing teman-teman junior yang muda-muda yang advance di teknologi ini harus mengajari yang senior gitu. Tapi sekali lagi, kalau yang junior ini dihadapkan kepada situasi di mana pembelajaran tatap muka, gimana menghandle anak siswa yang nakal, punya perilaku seperti ini, saya jamin gagap mereka lebih berpengalaman guru-guru yang senior. Betul. Nah, ini saling mengisi ini yang saya itu, bukan dengan senioritas dan junioritas ini harus bersinergi. Betul. Ya, dalam hal ini. Tidak bisa berjalan sendiri. Ya, tapi tetap harus seperti Pak Ki Hajar Dewantoro, saya ini orang Indonesia ya yang bagaimana bekerja dengan cara Indonesia. Unggah-ungguh, sopan santun itu harus ya. Betul. Ya, itu yang harus karakter Pak ya. Ya. Karakter budaya positifnya itu ya, memang perlu ditanamkan. Harus. Ini masih di teman sejawat lu ya. Sesama guru lu ya. Menurut saya belum ke siswanya Pak. Belum ke siswanya. Betul. Menghadapi siswa-siswa sekarang itu luar biasa. Harus punya strategi Bapak memang. Iya, memang itu. Aduh. Harus. Kalau enggak ya waduh. Jangan menyerah Bapak, tetap semangat Bapak. Kalau kita terlalu dekat dengan anak-anak menganggap kita teman. Betul. Repot. Akhirnya dilema Bapak. Betul. Anak-anak malah nggak ada sekat batas ya, ada malah sih. Non saya nggih, kurang ajar sih Bapak ya. Kalau kita terlalu jauh dengan anak-anak, kita tidak bisa menjangkau mereka. Ya, bisa menjangkau mereka. Ya, bagaimana titik temunya, titik tengahnya bagaimana, itu yang butuh skill, keahlian, intuisi dari sebuah guru. Ada di situ. Betul, Bapak. Seninya ada di situ. Betul. Ya. Tapi luar biasa Bapak, menikmati kita ya Bapak Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Itu memang tugas kita Pak. Biasa yang mulia Bapak. Begitu Pak Ayu ya. Bapak, setelah jenengan mengetahui umpan balik tersebut, apakah ada perubahan rencana Anda Bapak? Apa saja yang berubah? Saya stick on the plan ya, tetap pada rencana semula. Finish
JGP tepat waktu. Ya, rencana saya Sesuai seperti, harapannya. ya, ada beberapa, saya terbiasa dengan perencanaan yang Matang. yang tertata dengan baik, ya, struktur ya, Bapak, terstruktur ya. dengan baik. Betul. Karena mungkin background saya yang pendidikan latar belakang saya seperti itu ya. Saya anak teknik, anak akuntansi, jadi semuanya berhubungan dengan hal-hal yang rumit dan rigid. Perlu belajar nih saya, Bapak. Ya. Saya suka hal-hal yang mempelajari yang rumit-rumit itu. Jadi, oh ya, bendahara bos ya. Iya, Bapak. Makanya supaya bisa di manage itu memang harus Ya. itu Bapak terstruktur dengan Siap. betul. Ya. Bapak, saya mengapresiasi sekali terhadap apa yang sudah kita bicarakan ini. Kemudian laporan jenengan kepada saya dalam pendampingan ini, saya sangat mengapresiasi bagaimana perubahan yang sudah Anda rasakan, Bapak. Siap. Luar biasa sekali, saya sudah menilainya luar biasa. Semoga ke depan lebih bersemangat lagi. Tentunya ada tantangan-tantangan baru yang ada di hadapan kita, itu harus jenengan lalui dan nikmati saja, enjoy. Jangan tegang. Siap. Yang penting Bapak tetap jaga kesehatan, tetap Amin. semangat. Baik, kemudian Bapak siapkan juga wordnya. Ini ada beberapa pertanyaan dari saya. Oke, Lagi, siap. silakan nomor 1, jenengan tuliskan nama lengkap beserta gelarnya. Nggih. Diketik aja, nanti dikirim share ke saya. Siap. Jadi saya tinggal Filenya sudah ada copy ya? paste. Filenya sudah ada? Dikirim, sudah? Filenya waktu itu di jurnal pendampingan, Bapak. Oke. Di grup? Di grup ya. Oke, Oke. siap. Jurnal pendampingan 1. Jurnal. Oh, saya kok denger adan. Oh iya. Ya, oke. Sambil mencari sudah, Bapak. Nggih. Oke. Ya. Ya. Nonton, Pak. Entar. Bisa dikirim lagi mungkin, Bu. Ada nggak ini jurnal pendampingan itu? Di kelasan ya, grup mana? Grup PP. Di grup kita, PP PP. dan kalau filenya mungkin kehapus semua karena memori saya ini tidak memuat sudah, Bapak. Banyak video-video, jadi yang sudah berlalu-lalu itu kadang kena del, Bapak. Ini saya kirim fotonya sudah, Bapak ya. Sebentar, apa ini ya? PI1 JGP1 ini ta. Jurnal namanya, Pak. Jurnal pendampingan. Set dulu ya, set jurnal gitu ya. Iya, coba. Apa kena hapus saya sudah, Bapak ya? Pak Wahyu ada, Pak Wahyu? Enggak, Pak Wahyu langsung ngetik kemarin, Bapak. Oh, tuh. Iya, langsung aja sudah. Enggak Iya. usah ditulis pertanyaannya, cukup Bapak menuangkan apa yang menjadi jawaban. Oke. Nggih. Langsung ketik. Langsung ketik sudah, nomor 1. Oke. Nama lengkap beserta gelar, nama JGP. Ini di WhatsApp grup ya, gitu ya? Atau gimana? Di Word? Di Word aja, nanti di share ke Word. saya Jabri, nggih. Oke. Word. Dokumen kosong. Bentar. Nama lengkap ya. Iya. Saya pakai perangkat yang satu ya. Oke, nama lengkap ya. Iya, sama gelar. Lengkap. Terus? Yang kedua, tujuan dan fokus pembahasan pendampingan yang kita lakukan saat ini, Bapak. Jangan tuliskan. Tujuan kan? Tujuan dan fokus pembahasan pendampingan kali ini.
garis besarnya nanti bisa dipikirkan lagi dengan melihat foto kiriman dari saya, Bapak. Boleh, boleh. Iya, gitu ya. Oke. Jadi garis besarnya aja sudah. Hmm. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang dibicarakan selama proses coaching. Ini hal-hal apa saja, Pak? Oke. Terus yang keempat, nilailah apakah proses coaching sudah berlangsung sesuai atau lebih cepat atau lebih lambat dari fokus pendampingan yang telah tersedia. Oke. Terus? Yang kelima, berikan status selesai atau belum untuk proses coaching pada saat pendampingan. Garis besarnya wis. Kemudian yang keenam, catatan yang perlu diperhatikan untuk pendampingan berikutnya dan catatan yang perlu diketahui oleh Fasil pembelajaran dari sesi coaching. Terus? Yang ketujuh, hal-hal tambahan yang dibutuhkan panjenengan selama pendampingan ini. Apa saja yang dibutuhkan panjenengan? Apa sudah cukup? Apa kurang apa? Mungkin, Pak. Sampun? Ya. Yang kedelapan, hal-hal yang dibutuhkan CGP untuk pendampingan berikutnya di PI2 dan selanjutnya. Apa yang dibutuhkan panjenengan? Yang kesembilan, PP yang menjawab. Yang ke-10, PP yang menjawab. Maksudnya? Nanti saya menjawab ini sudah. Oh, gitu ya? Nggih, tidak perlu jenengan. Oke. Baik Bapak, sampailah kita di bagian akhir pendampingan. Siap. Apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan dari sesi pendampingan coaching ini? Idenya, Pak. Berkaitan dengan project ya. Jadi kalau ide yang saya temukan dari pendampingan ini, saya melihat bahwa Pustian itu sangat antusias sekali ya. Jadi saya melihat memberikan aura positif, memberikan semangat kepada lingkungan sekitar itu memang penting ya. Energi positif seperti ini kan tidak dipunyai oleh semua orang. Kadang-kadang hanya orang tertentu saja yang mungkin peduli dengan sekitarnya. Ini yang mungkin yang menjadi inspirasi atau hal positif yang bisa saya ambil. Semangat meskipun masih harus merangkak, harus belajar pelan-pelan. Berkaitan dengan aplikasi IT terbaru ya, Pak, terbaru seperti itu ya, banyak belajar dengan Pak Wahyu, banyak belajar dengan teman-teman yang muda yang lain. Ya itu yang saya dapatkan dari jenengan. Selama interaksi pendampingan individu ini selalu ingin belajar tentang hal-hal yang baru, itu ya. Betul. Ya, yang itu yang saya rasakan, mungkin energi positif itu yang perlu kita tularkan. Okay. Insyaallah. Sehingga dengan semangat nanti akan muncul sendiri ide-ide baru dari Bapak mungkin, nggih? Siap. Amin. Kemudian apa yang sudah baik yang perlu diperbaiki dari saya, Bapak? Untuk pendampingan berikutnya menurut jenengan. Kalau saya jangan pernah berubah gitu aja ya. Siap, selalu. Seperti itu sudah siap sudah ada buat panjenengan gitu ya. Jadi itu yang saya rasakan. Jangan banyak-banyakan udah. Terus enggak ada, sudah itu aja dah. Saya sangat mengapresiasi sekali dan mengucapkan terima kasih atas waktu jenengan meluangkan waktu untuk pendampingan ini. Sekali lagi saya hadir ke sini melakukan pendampingan satu pada panjenengan, bukan untuk menggurui ya Bapak, tetapi kita semua di sini untuk berbagi praktik baik.
Jadi Bapak bisa Amin. nge-share praktik baik, itu nanti bisa juga saya ambil untuk murid saya di kelas. Oke. Itu kita saling melengkapi. Siap, Jadi siap. sekali lagi maksud kedatangan saya bukan menggurui, tapi ayo saling belajar, Tidak saling menggurui tapi sudah terlanjur jadi guru. saling bergandengan tangan Bapak untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Apa yang sudah dipelajari dari program guru penggerak nantinya Oke. semoga nanti akan membawa dampak budaya Amin. positif selanjutnya Bapak. Itu harapan kita semua. Siap. Baik, mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh Fasil. Maka dari itu Bapak juga harus mengkomunikasikannya di LMS, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu ya Bapak ya. Ataupun kalau misalkan Fasilnya itu ada kesibukan, Bapak bisa konsultasi ke PP lewat Japri, terus grup kelas, boleh Bapak. Jadi ada apa-apa jangan sungkan dan ragu untuk Nggih. selalu Matur nuwun. membicarakan. Nggih. Siap, siap. Barangkali sesi ini sudah berakhir, pendampingan saya cukupkan. Nggih. Saya selaku PP Panjenengan mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan yang saya lakukan di sini. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada Sama-sama. lagi yang perlu ditambahkan Bapak? Udah cukup saja. Mau berpantun tapi masih belum punya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Matur nuwun. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sami-sami Bapak. Assalamualaikum.